Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir lalu tersenyum penuh arti. Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda. Rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik. Bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa
kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan satu mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide.
karena tidak ada yang mau membeli saya. Bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras, bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." "2 dinar," kata seorang anak kecil ikut-ikutan. "5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya," canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon zaitun dekat madrasah. Tiba-tiba datang 2 pemuda dari desa, Otong dan Udin, yang baru saja selesai mengaji. Lalu mereka mendekat dan memberi salam kepada Abu Nawas. "Assalamualaikum Abu Nawas." "Waalaikumsalam. Wahai anak-anak muda, duduklah, mari kita berbincang." Otong yang wajahnya terlihat sedikit gelisah langsung angkat bicara. "Abu Nawas, bolehkah saya bertanya tentang sesuatu yang penting?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Tentu boleh. Apa gerangan yang membuatmu risau wahai Otong?" Otong menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Begini Abu Nawas, saya ini perokok berat. Tiap habis ngaji pasti tangan ini pingin ngebul. Nah, saya penasaran, di surga itu ada rokok enggak sih?" Abu Nawas mengelus janggutnya yang putih sambil menahan tawa yang hampir meledak. Ia berkata, "Pertanyaanmu unik sekali Otong, tapi baiklah, mari kita urai pelan-pelan." Udin, sahabat Otong yang sedari tadi menahan senyum, akhirnya menyela, "Abu Nawas, saya pernah dengar katanya di surga semua keinginan dikabulkan. Jadi ya mestinya ada dong rokok juga." Abu Nawas mengangguk. "Benar sekali. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan, bahkan yang belum sempat kita bayangkan pun Allah bisa ciptakan di sana. Tapi mari kita pikirkan secara logika saja." Otong dan Udin serempak mengangguk. "Begini," kata Abu Nawas mulai serius, "rokok itu terbuat dari daun tembakau, dibakar, lalu asapnya dihirup, betul?" "Betul," jawab Otong mantap. "Dan untuk membakarnya butuh apa?" "Api tentu saja," jawab Udin. "Nah," kata Abu Nawas sambil menatap mereka dengan mata berbinar, "di surga semua yang buruk tidak ada. Tidak ada sakit, tidak ada panas, tidak ada api, tidak ada juga korek gas." Otong melongo. "Loh, kalau begitu gimana cara nyalain rokoknya?" Abu Nawas mendekat dan dengan suara pelan namun penuh teka-teki berbisik, "Itulah, mungkin kalau ingin menyalakan rokok di surga harus jalan sedikit ke neraka." Otong dan Udin terdiam. Tak ada suara selain suara burung berkicau. Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan Abu Nawas. "Hahaha, ya Abu Nawas, licik betul cara berpikirmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bukan licik, itu logika.
Surga tempat kenikmatan, tapi juga tempat kesucian. Sementara rokok, meskipun nikmat, membawa asap, membawa panas, bahkan bau, mana cocok dengan aroma kasturi dan keharuman surga. Otong mulai gelisah. Wah, kalau begitu bisa-bisa saya harus berhenti merokok mulai sekarang supaya nggak kangen di surga nanti. Betul, sahut Abu Nawas. Mumpung masih di dunia, biasakan diri meninggalkan yang tidak bermanfaat. Karena nanti kalau sudah di surga, engkau tidak rindu pada apa yang buruk. Udin mengangguk-ngangguk sambil menepuk pundak Otong. Nah lo Tong, ternyata rokok bukan tiket ke surga, malah bisa bikin jalan-jalan nggak sengaja ke tempat lain. Otong tersenyum kecut. Baiklah, mulai hari ini saya akan coba kurangi atau malah berhenti. Abu Nawas pun mengangkat cangkir tehnya. Minumlah teh ini Otong, hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Hangatnya bisa menghentikan rasa rokok dan lebih sehat tentunya. Sore itu pun diakhiri dengan tawa, teh hangat dan satu tekad baru dari Otong. Semua karena jawaban jenaka, tapi penuh makna dari si cerdik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka, balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojok rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kepalanya. Tapi dalam hati, Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda. Akhirnya, keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung itu kepada Baginda Raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tak mungkin melawan. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja penuh dengan emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman wahai Abu Nawas, ujar menteri istana dalam hati. Tanpa menunggu waktu,
Saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau kau tidak ingin menjual burung nuri itu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas, mencoba meredakan amarah Baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir." Raja bertanya heran, "Penyihir yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas menjawab, "2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya Paduka. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Abu Nawas, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau datang ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah," tegas Abu Nawas. "Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja, dan keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat jadi pengawal istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, rakyat menjalani harinya seperti biasa. Para pedagang sibuk menjajakan barang dagangannya di pasar, anak-anak bermain di jalanan, dan para ulama berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Namun ketenangan itu terusik oleh satu kabar mengejutkan bahwa Abu Nawas meminta agar kiamat segera terjadi. Kabar ini tersebar cepat dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Apa maksud orang itu?" tanya sang raja dengan dahi berkerut. "Kiamat? Bukankah itu urusan Tuhan?" Para menteri pun mengangguk, namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan
Alasan permintaan Abu Nawas tersebut, akhirnya raja memerintahkan agar Abu Nawas segera dihadapkan ke istana. Di hadapan raja dan para penasihatnya, Abu Nawas tetap tenang, bahkan wajahnya terlihat sedikit riang seperti biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "benarkah kau meminta agar kiamat terjadi sekarang juga?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Benar tuanku, hamba memohon agar kiamat terjadi secepatnya." Ruangan istana menjadi hening dan raja menyipitkan mata. "Apakah kau sudah gila, Abu Nawas? Apa alasannya hingga kau menginginkan kehancuran dunia dan seluruh isinya?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Ampun tuanku, beberapa waktu yang lalu hamba berkeliling desa-desa di pinggiran kota. Hamba melihat banyak rakyat miskin yang kelaparan, anak-anak tanpa pakaian layak, dan para petani yang dipaksa menyerahkan hasil panennya kepada para tuan tanah yang tamak. Bahkan beberapa di antara mereka sampai menjual anak-anaknya untuk melunasi hutang." Raja tertegun. Ia belum pernah mendengarkan laporan semengerikan itu dari para menterinya. Abu Nawas melanjutkan, "Hamba berpikir dunia ini sudah terlalu rusak tuanku. Keadilan sulit ditegakkan. Para pejabat hanya mementingkan kekayaan dan rakyat jelata terus menderita. Hamba tidak melihat tanda-tanda bahwa keadaan akan membaik. Hamba berpikir mungkin kiamat adalah jalan satu-satunya agar semuanya berakhir, agar para penindas dibalas dan orang-orang yang tertindas mendapatkan keadilan." Baginda Raja terdiam. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang luput dari pengawasannya. Ia menatap para menterinya yang kini menunduk dalam diam, seolah merasa bersalah. "Namun Abu Nawas," ujar raja pelan, "kiamat adalah rahasia Tuhan. Tidak bisa kau meminta begitu saja." Abu Nawas mengangguk. "Hamba tahu tuanku, tapi bukankah sebagai hamba yang lemah, hamba boleh memohon? Siapa tahu Tuhan mengabulkan doa seorang rakyat kecil seperti hamba ini." Ucapan itu terdengar seperti sindiran yang halus namun tajam. Raja memahami maksudnya. Abu Nawas tidak sungguh-sungguh menginginkan kiamat. Ia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dunia sudah terlalu tidak adil dan para penguasa telah lalai. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Abu Nawas," katanya tegas, "aku berterima kasih karena engkau telah membuka mataku. Aku tidak akan membiarkan rakyatku hidup dalam penderitaan seperti itu." Raja pun memerintahkan para menteri diturunkan ke desa-desa untuk melihat langsung kondisi rakyat. Tuan-tuan tanah yang menindas ditangkap dan diadili. Gudang makanan kerajaan dibuka untuk diberikan kepada rakyat miskin. Dan yang paling penting, dibentuk tim khusus untuk mengawasi keadilan sosial di seluruh negeri. "Mulai hari ini," lanjut raja, "aku ingin negeri ini menjadi tempat di mana keadilan ditegakkan. Jangan sampai rakyat memohon kiamat karena kita para penguasanya lalai menjalankan amanah." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Hamba tidak pernah benar-benar ingin kiamat terjadi tuanku. Hamba hanya ingin melihat keadilan turun ke bumi seperti turunnya hujan yang menyuburkan tanah tandus." Raja mengangguk lalu berkata, "Kau memang gila Abu Nawas, tapi gila yang sangat waras." Seluruh ruangan tertawa lega, ketegangan sirna, dan hari itu kerajaan memulai perubahan besar demi kesejahteraan rakyatnya. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana.
"Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan dukun agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya. "Kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hai Abu Nawas."
Kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, aku atau Baginda yang gila? Baginda Raja menjawab, tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan? Abu Nawas membalas, justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila. Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah, dan disitulah Paduka akan hidup abadi, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. Oleh karenanya, aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu nantinya akan musnah. Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah kelak tempat peristirahan terakhir Paduka. Tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak-isak. Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, cukuplah kau pegang dan amalkan kitabullah. Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku? Tanya Baginda Raja. Iya, jawab Abu Nawas. Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu, ujar Abu Nawas. Baiklah, katakan apa permintaanmu, balas Baginda Raja. Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku? Tanya Abu Nawas. Kamu aneh Abu Nawas. Tentu saja aku tidak mungkin mampu, jawab Baginda Raja. Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut? Tanya Abu Nawas kembali. Apalagi ini? Aku jelas sangat tidak mampu, jawab Baginda Raja. Baik, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka? Stres ya kamu Abu Nawas, pertanyaan macam apa ini? Dan tak mungkin mampu aku melakukannya kecuali aku malaikat, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu, silahkan Paduka Raja pergi dari sini. Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Bagaimana teman-teman dengan kisah ini? Apakah menarik? Tentu kisah ini menceritakan tentang kehidupan kita, bahwa tidak ada manusia yang kekal abadi. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita selanjutnya tidak akan kalah menarik. Mari kita simak ceritanya. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi, jawab hakim istana. Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan,
Saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu, ancam Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini kan sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin, ujar hakim istana. Baguslah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka, balas hakim istana. Baiklah, besok kita berangkat, tapi saya akan mengajak Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan yang mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker, jawab Abu Nawas. Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikannya mereka meleset sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun, mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya, mereka tidak tahu arah jalan pulang. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Apalagi sudah mulai terlihat gelap di tengah situasi yang genting. Tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja, saya tidak ingin kehilangan istana saya, minta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Saya ini hakim istana, kek. Saya adalah hakim yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang sangat megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku.
Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, minta hakim istana. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumahnya yang megah, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah, kek. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, minta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu, jawab kakek tua itu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Bagaimana ceritanya teman-teman? Menarik bukan? Cerita selanjutnya tidak kalah menarik lagi. Mari kita simak ceritanya. Dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja cara dia lolos dari jebakanku, gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide, sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli 1 botol dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikannya di bawah semak-semak. Setelah itu Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku, pinta Abu Jahil. Apa yang menimpamu Abu Jahil? Kenapa kau terlihat begitu sedih? Tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita begini. Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa aku memberikannya, tutur Abu Jahil berbohong. Kasihan sekali nasibmu, ujar Abu Nawas. Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas untuk mengambilkan barang berharga milikku? Pinta Abu Jahil. Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini, balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga dan segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras.
lalu ia sembunyikan di dalam sebuah karung. "Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. Untunglah para berandalan tersebut sudah pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya, batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku, pikir Abu Nawas dengan pede. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas!" Karung yang dibawanya pasti berisi botol minuman keras. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tukas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman berat," pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia kena damprat oleh istrinya dan juga tidak tercium aroma miras dari mulutnya. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Hai Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar Paduka. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang ada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti? Dan kalau benar saya mabuk-mabukan, mana buktinya?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Hai Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau saya berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemaluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan,
Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina, ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia kalau saya menghukum Abu Nawas? Kamu juga harus dihukum lebih berat, kecuali kalau kamu mencabut tuntutan, maka semua akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian, ucap Baginda Raja. Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas, balas Abu Jahil. Karena Abu Jahil sudah mencabut tuntutannya, maka Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil berkat kecerdikannya. Wah, ternyata menarik juga ya ceritanya teman-teman. Nah, ternyata Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu lolos dari jebakan Abu Jahil. Cerita yang selanjutnya tidak kalah menariknya. Mari kita simak ceritanya. Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, matahari belum terlalu terik, tapi pasar sudah ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Unta-unta berderap membawa rempah, dan aroma roti pipi segar menguar dari gang-gang kecil. Namun, ada satu kabar yang sedang berhembus kencang seperti angin musim semi. Telah muncul tukang cukur yang bisa membuat orang jelek jadi tampan. Benarkah? Ah, cuma gosip. Temanku mencoba. Katanya memang beda wajahnya. Jangan-jangan ini sihir. Begitulah kira-kira pembicaraan warga Baghdad selama beberapa hari terakhir. Di kedai kopi, di tukang kayu, bahkan di masjid pun orang-orang membicarakan hal yang sama. Tukang cukur ajaib yang terletak di ujung lorong sempit dekat pasar kuda. Dan seperti biasa, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas, si penyair sekaligus ahli logika yang terkenal dengan kecerdikannya. Awalnya Abu Nawas tak ingin ambil pusing, tapi semakin banyak orang membicarakannya, semakin gatal telinganya. Maka ia memutuskan pergi ke tempat tukang cukur tersebut. Ia mengenakan jubah lamanya yang warnanya sudah agak pudar, dan sandal yang solnya sudah minta diganti. Tapi wajahnya seperti biasa tetap menyimpan senyum misterius. Setibanya di sana, pintu kayu terbuka dan suara lonceng kecil berdenting. Seorang lelaki berjenggot rapi dengan pakaian putih menjemputnya. Selamat datang Tuan. Apakah Tuan datang untuk potong rambut atau untuk menjadi tampan? Tanya tukang cukur. Abu Nawas tersenyum, duduk di kursi rotan yang sudah agak tua tapi masih kokoh. Aku ingin tampan lebih muda dan gagah Tuan, jawabnya. Kau datang ke tempat yang tepat Tuan, kata tukang cukur. Begitu banyak orang yang bilang begitu, tapi aku ingin membuktikannya sendiri, ucap Abu Nawas sambil memperhatikan cermin besar di dinding. Tak perlu khawatir Tuan, pisau cukurku diasah dengan doa dan sisirku terbuat dari tanduk rusa yang hanya makan daun zaitun, jawab si tukang cukur dengan penuh percaya diri. Prosesnya dimulai. Si tukang cukur menyisir rambut Abu Nawas dengan pelan, seperti sedang melukis di atas kepala. Lalu ia mengambil minyak dari botol kecil yang berbau harum rempah-rempah. Abu Nawas mulai meremelek karena wanginya yang menenangkan. Ini minyak dari daun cedar, air embun pagi, dan satu tetes air mata unta betina, jelas si tukang cukur dengan serius. Abu Nawas mengangguk-angguk, setengah percaya, setengah bingung apakah ini sedang dipijat atau dibohongi. Kemudian rambut dipotong dengan rapi, tidak terlalu pendek tapi cukup membentuk wajah. Janggut dirapihkan, alis disentuh sedikit dengan benang halus. Akhirnya setelah hampir 1 jam, sang tukang cukur berkata, Tuan,
sekarang lihatlah di cermin. Ini dia dirimu yang baru." Abu Nawas menatap cermin dengan teliti. Ia memiringkan kepala ke kiri lalu ke kanan. Ia mencubit pipinya, mengedipkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Rambutku memang lebih rapi, tapi wajahku masih wajah yang sama." Si tukang cukur mengangkat alis. "Tuan tidak puas?" tanya tukang cukur. Abu Nawas pun menjawab, "Bukan tidak puas, tapi katanya setelah potong rambut di sini wajah jadi tampan. Aku masih seperti kemarin. Kalau ada yang berubah, mungkin hanya karena aku belum cuci muka saja." Tukang cukur itu tertawa ringan. "Ah tuan, saya ini cuma tukang cukur tuan. Saya bisa memotong rambut, bukan memotong usia. Saya bisa merapikan bentuk, bukan mencetak ulang wajah." Abu Nawas menatapnya, lalu mencekat sambil setengah berbisik, "Tapi kau mengatakan bisa membuat orang jelek jadi tampan. Coba tuan bayangkan, saat usia tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Jadi semua ini hanya permainan pikiran," ucap Abu Nawas. Lebih tepatnya, penyadaran bahwa manusia sering lupa. Yang jelek bukan wajahnya, tapi pikirannya yang selalu membandingkan. Timpal tukang cukur. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, aku akui, ini salah satu potongan rambut terbaik yang pernah aku alami." Ia berdiri merapihkan jubahnya dan menatap cermin sekali lagi. "Dan mungkin tampan itu bukan dari bentuk, tapi dari cara pandang," ucap Abu Nawas. Sambil berjalan keluar, ia melambaikan tangan pada si tukang cukur. "Terima kasih, kau tidak hanya mencukur rambutku, tapi juga egoku." Dan begitulah Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, bukan dengan wajah baru, tetapi dengan pikiran yang lebih jernih dan cerita baru untuk diceritakan kepada dunia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.